Bung Rocky melihat kondisi ekonomi kita, benarkah optimis kita akan menuju Indonesia emas seperti yang dicita-citakan ataukah Indonesia cemas? Dua-duanya tidak akan terjadi, tidak akan ada emas dan tidak akan ada cemas. Yang ada adalah lemas. Karena kita lemas melihat keadaan tuh. Tadi betul ujung dari pembicaraan perekonom tadi yang berbicara itu. Bahwa utamanya soal efisiensi, tetapi itu kan bagian internal dari perencanaan ketika semua faktor sudah dihitung. Maka faktor teknologi disumbangkan untuk backup kalau tingkat pertumbuhannya kurang, efisiensi juga untuk backup, semua itu untuk backup. Tetapi yang berbahaya adalah persepsi publik tentang backup itu sendiri, kan itu dasarnya tuh. Kalau data makronya kita lihat ada deindustrialisasi, kemampuan teknologi kita untuk membackup itu juga masih sangat terbatas tuh. Kita mulai cemas, tidak, kita mulai lemas. Jadi yang emas itu hanya kita bayangkan seandainya semua faktor ceteris paribusnya itu dipersiapkan itu. Kan sebetulnya ya oke, dalam ekonomi ada ceteris paribus tetapi di dalam perencanaan yang rasional. Sekarang ada keadaan irasional. Orang tidak percaya bahwa transisi dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi itu akan mulus sehingga semua pengandaian ekonomi itu bisa dipastikan berjalan secara linear. Kan yang terlihat sekarang ada zigzag. Kita nggak tahu apa konsep Pak Prabowo tentang ekonomi sirkuler. Apakah ekonomi sirkuler itu sirkuler dengan dalam pengertian yaitu hijau, tapi kemudian dipakai batu bara tuh untuk menghasilkan energi yang hijau, ada energi kotor, atau semua energi itu dibikin hijau, tetapi sekali pakai habis gitu. Kan sirkuler artinya demikian seterusnya, tidak akan pernah berubah, tetapi jumlah panas yang dikeluarkan oleh proses sirkuler itu bisa diefisienkan. Itu yang belum kita lihat tuh, jenis sirkuler apa yang akan dipakai oleh Prabowo untuk menghidupkan mesin-mesin ekonominya tuh. Yang kedua adalah tekanan internasional yang makin lama makin kuat ke Indonesia karena tutupan hijau kita itu ternyata buat negara-negara barat itu terutama anak muda itu tutupan hijau karena sawit, tutupan hijau karena lapangan golf, bukan tutupan hijau karena biodiversitas dari hutan itu sendiri. Jadi problem-problem tekanan politik ini yang akan membuat persepsi tentang kemajuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi bisa batal di tengah jalan. Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, stabilitas politik itu kan faktor yang memungkinkan kita menghitung kembali ekonomi di luar variabel-variabel ekonomi sendiri. Nah, kita tidak lihat ada stabilitas politik. Gerakan mahasiswa tadi siang marak di mana-mana, tapi tidak ada satupun stasiun radio yang memperlihatkan itu. Kita hanya dapat laporan bahwa gerakan mahasiswa, demo terhadap Jokowi itu dikendalikan oleh aparat, dan media massa jarang untuk meliput. Jadi, semua hal yang kita tahu menjadi faktor yang bisa membatalkan persepsi tentang pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang bisa kita kembalikan fungsi primernya, yaitu faktor manufaktur diutamakan pada saat deindustrialisasi berlangsung, ketersediaan energi yang juga belum bisa dipastikan bahwa itu akan sustainable. Jadi semua hal itu yang kita sebut sebagai dugaan ekonomi akan tumbuh sangat tergantung pada dua hal. Pertama, persepsi terhadap politik, stabil apa tidak stabil di dalam transisi ini. Yang kedua, persepsi kita terhadap apa yang akan dijanjikan oleh Pak Prabowo. Kan kalau Pak Prabowo misalnya dari awal sudah mengatakan, oke, Menteri Keuangan akan datang dari sektor fiskal, bukan dari sektor monetar, itu berarti udah tahu, Pak, akan ada spending di situ, pajak akan ditambahkan dalam perencanaan. Tapi kan sampai sekarang kita nggak tahu siapa Menteri Keuangannya, siapa Menteri SDM-nya. Jadi itu yang membuat pasar mungkin mengira bahwa Indonesia masih membutuhkan variabel tambahan untuk meyakinkan pasar bahwa ini adalah layak investasi, kan. Jadi saya kira faktor utamanya adalah soal politik, dan itu yang sering kita katakan bahwa kalau seorang ekonom mulai berbohong, kita bisa duga bahwa ada faktor politik di belakang dia, kan. Kan ada prinsip bahwa economic doesn't lie, economist does gitu. Nah, ekonomis ini adalah orang-orang yang disewa negara untuk memanipulasi opini publik melalui data-data yang kadang-kala kita anggap inflasi inflasi terkendali, Gini rasio terkendali, itu terlihat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita bicara dengan pemain ekonominya di sektor retail, itu sekarang mungkin gerai-gerai makanan siap saji itu tinggal mingguan karyawannya tuh.
disewa mingguan, tidak lagi ada perjanjian perburuhan supaya menghindari kewajiban-kewajiban perusahaan, dan size yang dijual itu makin lama makin sedikit. Jadi betul bahwa upaya untuk memulihkan ekonomi sangat tergantung pada kepercayaan pasar internasional dan investor asing terhadap potensi Indonesia untuk bertumbuh. Jadi itu intinya tuh, dan itu juga tadi soal portofolio kabinet dari Pak Prabowo yang belum bisa dibaca oleh dunia internasional. Baik, Bu Rocky, kira-kira optimis tidak Pak Prabowo ini akan memberikan sebuah arah baru, sebuah perubahan, sebuah cara pemerintahan baru dibanding 10 tahun Pak Jokowi, sehingga kita ada harapan adanya Indonesia yang lebih baik dibanding 2 periode pemerintahan Pak Jokowi. Bisa optimis kalau Prabowo bikin radical break, tunjukkan pada pasar, tunjukkan pada sistem politik global bahwa Prabowo itu ekonominya tidak dikendalikan oleh Jokowi melalui menteri-menteri yang datang dari yang disponsori Jokowi kan. Kan itu contoh misalnya bahwa Pak Prabowo yang mungkin berpikir untuk menghentikan IKN dipaksa oleh Jokowi di depan publik untuk memberitahu berapa lama Anda bisa selesaikan itu. Ya Prabowo dengan diplomatis katakan ya 4, 5, 6 tahun kalau bisa dipercepat. Hal yang irasional, tapi dia mesti ucapkan itu secara politis. Walaupun Pak Prabowo tahu bahwa itu 30-40 tahun ke depan itu juga nggak mungkin IKN itu diselesaikan dengan trade off makan siang gratis kan. Tetapi Prabowo akhirnya di ujung dia bilang iya saya mungkin bisa pastikan 4, 5, 6 tahun itu selesai, supaya Pak Jokowi nanti mungkin masih lihat Gibran yang akan berlokasi berkantor di situ. Tapi Prabowo kemudian mengucapkan kalimat diplomatis, tetapi saya bukan pakarnya loh Pak, maka kita tanya pakar. Kalau kita tanya pakar, pakar akan bilang itu 50 tahun lagi baru selesai. Nah ini semua hal yang sangat sumir di depan kita. Tuh ada perencanaan, tetapi kepastian berhasilnya perencanaan itu diganggu oleh psikologi transisi ini. Kalau transisinya betul-betul radical break, bahwa kualitas dari perencanaan ekonomi Presiden Jokowi tidak akan dilanjutkan oleh Prabowo, dan Prabowo ucapkan itu dalam waktu yang singkat, maka gejolak politiknya bisa dikendalikan kan. Kalau sekarang tetap orang nggak bisa percaya bahwa Prabowo bisa membuat garis batas yang tegas antara sistem ekonomi dia dan sistem ekonomi Jokowi. Kan Prabowo ingin jadi sosialis pertama di Asia itu, supaya terlihat bahwa kabinet Prabowo itu bisa bahkan menandingi popularitas dari Anwar Ibrahim. Kan ini ambisi-ambisi yang mesti dibuktikan dengan dukungan ekonomi yang bertumbuh. Tapi sekali lagi, kalau Prabowo tidak mau mengatakan bahwa saya akan berhemat, saya akan potong semua anggaran yang selama ini sebetulnya tugasnya adalah prosperity, tapi ternyata adalah konsumtif. Nah, kalau itu dia ucapkan, maka orang mulai bikin kalkulasi yang mana yang akan dipangkas oleh Prabowo. Sekali lagi itu butuh semacam ketegasan politik dari presiden terpilih. Setiap kali kita bicara soal transisi, di benak kita itu ada 2 langkah, langkah keluar dari dan langkah masuk ke, itu kan namanya transisi itu. Sekarang time lag-nya itu yang mesti kita hitung. Kita transisi keluar dari Jokowi masuk ke Prabowo. Itu dengan cepat kita setujui, oke, knowledge based economy itu oke. Sekarang hitungannya, bikin aja crash program di bidang itu, knowledge based economy. Begitu ada crash program, dihitung, mungkin awalnya di 100 hari pertama itu arah dari knowledge based economy itu udah terlihat. Tetapi orang mau lihat proyeknya apa, dalam 1 tahun proyeknya apa. Dengan crash program proyek knowledge based economy itu 1 tahun, berapa uang diperlukan. Kalau kita butuh misalnya sekarang diperlukan kira-kira tahun depan itu 1.800 triliun misalnya tuh. Itu sudah menunjukkan skala ekonomi kah atau bukan? Kan itu yang ingin dilihat sebetulnya oleh rakyat. Tapi kan nggak muncul ide itu kan. Seandainya diperlukan 1.800 triliun, mintanya dari mana? Dari Cina. Cina bangkrut. Mintanya dari Arab nggak mau kasih. Terpaksa pergi pada Donald Trump kalau dia menang, karena di situ dolarnya kan. Berarti ada relasi ekonomi baru dengan Amerika. Dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk membuktikan kita punya knowledge based economy dengan crash program, 5 program tertentu, itu pasti adalah lobby di Amerika. Sekarang pertanyaannya siapa yang akan lobby mereka? Kan itu semuanya soal-soal teknis yang mesti diadakan. Apakah Sri Mulyani masih ditaruh situ lagi untuk melobi
Washington Consensus ini. Jadi semua hal yang kita sebut sebagai optimisme akhirnya batal karena kita nggak melihat bagaimana caranya. Sementara Presiden Jokowi hendak mengendalikan proses pembuatan anggaran di DPR nanti melalui pencaplokan Golkar. Ini juga satu soal di situ kan. Itu berarti faktor-faktor tradisional dalam politik akan masuk lagi dalam perencanaan ekonomi yang seharusnya bebas politik. Jadi langkah pertama tentu Prabowo mesti katakan saya tidak akan peduli dengan faktor-faktor politik. Saya serahkan itu pada teknokrat. Agak susah karena untuk tiba di situ mesti ada pidato kenegaraan presiden terpilih yang dengan jelas memberi sinyal pada internasional, pasar uang internasional bahwa saya Presiden Prabowo tidak lagi akan mentolerir hal-hal yang pernah dilakukan di rejim sebelumnya. Pertanyaannya, mampu nggak perlu ucapkan kalimat itu? Kan itu intinya kan? Kan seorang presiden tidak lagi memerlukan penasihat ekonominya. Penasihat ekonomi akan bekerja ketika paradigmanya sudah disediakan oleh presiden baru. Nah, itu yang belum ada. Baik, terima kasih Bung Rocky.